hanya roh yang bersama-sama dengan Allah. Roh Allah itu tahu kehendak dan isi hati Allah. Dan orang yang percaya memiliki roh yang bukan dari dunia ini, tetapi roh yang datang dari Allah. Dan hanya roh kita yang datang dari Allah itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa itulah Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dialah yang disediakan Allah untuk kita sejak semula, dan dialah hikmat Allah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang berjumpa kembali, perjumpaan kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Itulah firman Tuhan buat kita saat ini, saudara-saudara. Sangat to the point. Paulus di dalam surat mengungkapkan bahwa ada rahasia yang tersembunyi yang disediakan Tuhan untuk kita orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan bisa mengerti apa gerangan yang disediakan, yang tersembunyi, yang sudah disediakan Allah untuk kita itu. Itulah hikmat Allah. Dan apa itu hikmat Allah dalam hal ini? Yang dimaksud adalah yang kami beritakan, kata Paulus, ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Itulah Yesus Kristus yang disediakan Allah bagi orang yang percaya sejak semula. Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana? Dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah yang disediakan oleh Allah? Itulah Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Saudara-saudara, hanya roh yang bersama-sama dengan Allah. Roh Allah itu tahu kehendak dan isi hati Allah. Dan orang yang percaya memiliki roh yang bukan dari dunia ini, tetapi roh yang datang dari Allah. Dan hanya roh kita yang datang dari Allah itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa itulah Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dialah yang disediakan Allah untuk kita sejak semula, dan dialah hikmat Allah itu. Amin. Sungguh membahagiakan saudara-saudara. Hidup kita terencana sejak semula oleh Allah karena Dia telah menyediakan Yesus Kristus bagi kita. Dalam pengakuan iman yang seperti itu, kita menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian, di dalam pergumulan hidup kita sekarang, kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan. Apabila kehidupan kita itu sudah direncanakan Allah sejak semula, bahkan Yesus Kristus, hikmat Allah yang tertinggi itu, disediakan bagi kita sejak semula.
Kenapa hidup kita begini? Saudara, bukan 1-2 kali kita sering mendengar atau sudah akrab dengan ungkapan yang mengatakan, Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatu kesulitan tantangan itu berlalu. Bahkan kesulitan itu harus kita hadapi. Yang Tuhan pastikan, diteguhkan oleh firman Tuhan sendiri adalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Saudara, marilah kembali ke iman yang mendasar seperti ini. Mungkin ini pengakuan yang sudah umum dan biasa. Sakit umum dan biasanya. Sudah tidak lagi punya power untuk membuat kita bertahan, punya power membuat kita menjadi kuat dan untuk maju ke depan, terlebih di dalam kehidupan sekarang. Ibu bapak saudara-saudaraku, saya ajak saudara, new normal, tatanan kehidupan yang baru. Ini tidak lain adalah, marilah kita yang sudah hidup di dalam rencana Allah tetap produktif, tetap berkarya, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena itulah realita kehidupan kita. Di satu sisi kita harus menjaga kesehatan dengan protokol yang ketat, tapi di satu sisi kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan saya mengajak memanggil semua gereja, marilah kita mempersiapkan warga jemaat kita. Bagaimana kita menata kembali perekonomian keluarga, perekonomian warga jemaat, perekonomian jemaat, bahkan di tingkat pemerintahan, perekonomian negara ini. Itu semua pergumulan kita beberapa bulan ini, dan yang disinyalir, diindikasikan belum akan berakhir dalam waktu hitungan bulan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, gereja harus mempersiapkan, karena inilah tantangan kehidupan real. Harus membangun iman yang hidup di tengah tantangan yang seperti sekarang ini, harus menggunakan talenta untuk berkarya, tetapi berkarya bukan di dalam kenormalan yang lama, dan jangan bermimpi kembali ke belakang, mundur, tetapi kita hidup dalam kenormalan yang baru. Saudara-saudaraku, mari kita sama-sama merenungkan, memikirkan, dan bergumul. Saya siapkan diri saya untuk dikontak, agar kita bisa sama-sama memikirkan perekonomian warga jemaat seperti apa yang mau kita bangun. Mulai dari yang mikro, sampai yang kecil, sampai yang menengah. Itu sebabnya saya bersyukur dalam webinar bersama dengan yang difasilitasi oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kita berjumpa dan bercakap-cakap dengan Bapak Edwin Suryajaya, dan kita mendapatkan masukan serta ajakan. Kita mampu kalau mau mulai dari yang kecil, dan tidak heran kebijakan pemerintah kita melalui Bapak Presiden yang mengokohkan, menggelontorkan dana yang besar untuk membangun UMKM. Usaha-usaha perekonomian dari mikro, kecil, dan menengah. Agar sementara ini kita bisa hidup, kita bisa berproses di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga di tengah keluarga dan gereja. Mari saudara-saudara, kita belajar dari situasi ini. Situasi di dalam kehidupan normal yang baru, dengan protokol kesehatan, paling tidak gunakanlah masker, jagalah jarak, cucilah tangan, dan tingkatkan imun dengan berpikiran positif, serta berupaya memperbanyak melakukan hal-hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.